Ini lucu banget deh guys, lucu banget. Pokoknya kalian harus simak deh. Ya mungkin Cara banyak yang ngenalin tahu ya diri dia aja Sastro sampai Wardoyo seribet di ini. luar Pokoknya, negeri juga pokoknya banyak. lucu. Di Indonesia juga banyak, tapi di dunia juga mungkin banyak. Tapi kan dunia 8 miliar, jadi bisa aja yang nggak tahu juga ada kan. Halo, saya Dia Sastro Wardoyo, saya yang meranin ibu Nah, cepet banget udah ke promo. Ini orang di film Esok Tanpa Ibu. cepet banget langsung promo. Kalau orang yang nggak tahu filmnya gimana? Ya kan makanya harus nonton tanggal 22 Januari. Udah terus, ayo demikian acaranya gitu. Iya. Dia secara umum gitu, misalnya ada tukang sayur datang, Iya, iya. Dian Sastro Wardoyo itu siapa ya Iya, gitu. Dia Kayak Sastro gitu. Wardoyo tuh Kayak apa nggak pernah ya? ikutan Gadis Sampul aja. Nggak ngerti, kalau orang pernah ikutan Gadis Sampul pasti ngerti cara perkenalan diri. Kalau Ikutan tahu Gadis Sampul berarti kamu angkatan lama ya? Lagi-lagi tipikal-tipikal orang yang Jadi kalau misalnya mengkotak-kotakan apa nanti mau nyalain Gen Z dan Gelan Alpha tuh. Gadis Sampul tahun 96 karena gue nggak mengharapkan ada yang ngerti juga yang nonton, bro. Jadi Ya kan bisa gue pastinya dijelaskan. akan menggunakan kalimat penerangan yang lain gitu. Ya kan bisa misalnya. dijelaskan. Emang kita mau menutup kalau sejarah itu ada? Ya ada di sana. Memang Saat itu ada, terjadi. Ada orang yang Boleh, daftar Gadis Sampul 96 dan lu menyingkirkan ribuan peserta lainnya kan bisa aja. Gue ngerti, tapi ada juga cara untuk ngasih tahu nggak usah pakai ngegas. Gak ada yang ngegas. Apa yang lu lihat? Apa yang lu lihat itu belum tentu yang kenyataannya seperti Oh, itu. baiklah, kalau gitu. Dunia itu luas. Baiklah. Manusia itu berbagai macam. Eh. Bahasa itu ada sebanyak. Tadi mau diperkenalkan, Wardoyo. masih harus diperkenalkan lagi tadi Ya ya? udah kalau mau sih. Mau tapi apa enggak, tapi nanti dibilang maksudnya apa ya? Gue di acara begini kayak dipaksa. Kayaknya lo terlalu banyak mengambil asumsi, tapi kalau misalnya lo memperbolehkan gue nih, gue akan perkenalkan diri gue. Boleh aja, boleh. Lu nggak Buat- usah nyuruh dulu orang berasumsi. Itu berarti sama aja dengan lu berasumsi juga dong. Gua suka berasumsi berarti itu asumsi lu dong. Asumsi. Ya udah deh, gue nggak usah aja kali ya, Boleh. perkenalan diri kayaknya gue akan Boleh biarin deh, lo udah aja deh. perkenalkan aja deh udah. Halo kayak Abang None kayak apa terserah lah. Coba disampul lah. Gue Dian Sastro Wardoyo, gue adalah orang yang mengikuti banyak kegiatan bikin film di beberapa tahun-tahun di kehidupan gue, dan gue senang banget masih bisa main film sampai sekarang. Kan bisa gua Dian Sastro Wardoyo artis. Salah Gua mau lagi. biar humble gimana ya salah kalimatnya? lagi. Biar gua mengikuti perkembangan film. Gua dulu pernah main filmnya dikit-dikit lah, mungkin ya film yang box office. Ya kan kalau memperkenalkan diri depan orang yang nggak kenal gue, kita tuh harus humble. Siapa lo? Gue juga nggak tahu. Lo bilang lo aktris, emangnya gue kenal lo? Kan lu kan katanya belum kenal gue. Masa gue bilang saya adalah aktris gitu? Kan gua mah kenal. Kan gua bilang ke orang yang kenal. Ribet. Ya kan lu pertama bilang Lu lu nggak tahu ya, gue ribet, 8 di orang. bocah. Salah gue kan ngomong gitu. Kan dari 8 miliar kan bukan Balik-balik gua kan ada, bikin gua. Gua Itu ada lu. kalimat fakta. Gua salah satunya dari 8 Enggak, miliar. enggak. Kita boleh rewind lagi ya. Tadi kan dari awal, dia bilang, ini kenal sama gue, Gak nggak bisa, kenal. Lu yang ini ngomong bukan nggak sepak bola, kenal. tidak ada VAR. Teknologi VAR aja baru kemarin. Udah, kita akan bahas 3 topik, di mana nanti topiknya setuju apa enggak. Oke, Ini negara demokrasi, jadi bebas nanti lu mau setuju apa enggak. Yang jelas sih harusnya mau setuju aja biar nggak mencari masalah. Orang terlalu mengkriminalisasi kegiatan main HP, setuju nggak? gue nggak setuju. Kenapa? Karena gue juga agak terganggu sih, banyak banget sekarang orang main HP. Emang kenapa kalau main HP? Nggak apa-apa, cuma lu kehilangan dunia menurut gue. Gimana kalau dunianya itu HP? Ya udah Bagi lu dia aja. tidak punya keluarga, dia tidak punya sahabat. HP adalah keluargaku. Oh HP ku gitu. Gini loh, gue percaya bahwa HP itu bisa menghubungkan kita sama orang-orang terdekat. Tapi menurut gue, kalau misalnya lo lagi nggak terhubung sama siapa-siapa dan lo akhirnya ngeliat macam-macam hal-hal lain yang lo bisa lihat di HP. Hah? Menurut gue banyak juga yang akhirnya lo jadi missing out di dalam dunia ini menurut gue. Kayak anak gue, misalnya gue lagi jalan di mall sambil lihat HP. Relate banget sih Akhirnya kalau ini semua mah. keluarga ke kanan, dia malah lurus Yang gitu. melihat HP keluarga lu apa lu? Anak gue. Anak lu lagi lihat HP di jalan, tiba-tiba keluar dia ke kanan. Kita semua ke kanan, terus dia lurus. Dia lurus. Akhirnya harus tarik Terus dia dulu, oi gitu. Karena gue di rumah masih berantem sama anak gue tuh urusan itu. Urusan screen apa? time. Screen Bayangkan time. jadi berantem sama anak gara-gara screen time. Ya justru itu, Bisa menurut tuh. gue screen time itu juga perlu dibatasin. Ada Karena kalau batasnya enggak, berarti pada ya. kalau enggak dia bondingnya sama HP, sama semua informasi dan pengetahuan yang ada di situ, bukan sama orang beneran. Karena menurut gue, bonding sama manusia normal yang hidup begini nih, itu masih diperlukan buat kita manusia. Ya udah deh, Karena gue percaya gini, dulu zamannya kita Homo sapien ya. Itu jauh banget. Gak dari Big Bang teori sekalian. Terus kita dari mikroba. Gue ada poinnya nih. Homo sapien itu tuh zamannya mereka hidup. Ada juga Homo Neanderthal, Homo yang lainnya. Ya, Jadi spesies yang lainnya. ya, Tapi yang survive ternyata Homo sapien. iya. Karena satu kelebihan mereka adalah mereka itu hidup komunal. Kenapa mereka bisa ngumpul jadi satu grup itu? Karena ternyata mereka punya kebiasaan kalau malam-malam api unggun tuh mereka makan bareng-bareng, mereka cerita-cerita, mereka denger. Dan dari situlah terjadi bonding person to person. Dan dari cerita itulah dia jadi punya kebiasaan bahwa kita itu hidup satu suku. Kenapa mereka jadi survive? Karena ternyata pada saat mereka hidupnya bareng-bareng, mereka jadi kalau kena bencana alam, kena suku lain, terus mereka perang, mereka jadi bisa lebih survive karena mereka saling membantu, saling menjaga. Dan spesies yang lain itu nggak ada yang survive karena nggak ada yang punya kemampuan untuk hidup komunal sebesar itu. Jadi teori gue adalah bahwa manusia itu sebenarnya punya bisa survive di dunia ini karena memang diciptakan secara sosial. Lo nggak bisa hidup sendirian doang hanya dengan benda yang bisa memberikan lo informasi. Karena lo memang by nature lo tuh di dalam otak lo tuh wired untuk bisa
punya empati. Kenapa punya empati itu penting? Karena punya empati itu membuat lu kagak orang jadi kayak gini. Udah berapa dah kita Screen time tahu-tahu boleh sekarang? 2 jam sehari aja. 2 jam sehari maksimal main HP. Di spread ya, jangan 2 jam tok gitu. Kalau waktunya pas udah tinggal dikit, udah tinggal 22 jam lagi nih. Kumat Misalkan lagi kita udah dari logikanya. hari Senin udah mau habis, udah tinggal 2 jam lagi. Kan masih ada minus 2 jam nih kalau 4 jam. Gimana caranya? Udah pusing sih Gampang lah, Diannya. lu atur lah di HP lo. Gue boleh break minta minum dulu nggak? Boleh, boleh. Nggak apa-apa sambil diolah aja. Ngobrol sama lu. Ada minum nggak, Bel?